البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha. Dari Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, ini yang apa? Hijrah sendirian itu. Karena apa? Karena memang walinya semuanya kafir. Nah, ketika para walinya datang ke Rasulullah mengatakan perjanjian Hudaybiyah menuntut untuk orang-orang yang datang dari kami kepada kalian harus kalian kembalikan. Maka Rasulullah SAW kembali kepada apa? Kepada zahir bahasa, yaitu apa? Lafadznya adalah lafadz mudzakkar. Maka Ummu Kulsum tidak masuk di situ. Ini Rasulullah pandai. Dan memang ini bahaya, kasihan wanita itu posisinya lemah. Jangan apa diserahkan di bawah kekuasaan orang kafir. Dan juga apa? Para ulama mengatakan ini walaupun misalkan lafadznya itu umum, tapi dia telah dikhususkan oleh Al-Quran yang Allah Ta'ala menyebutkan apa? La tarji'uhunna fala tarji'uhunna ilal kufar fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian tahu para wanita yang hijrah tadi adalah mukminat, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal untuk para wanita tadi dan wanita tadi tidak halal untuk kalian, yaitu musyrikun dan kufar secara umum. Baik. Maka ketika Rasulullah menyebutkan ini, beliau membatalkan sebagian perjanjian itu dan orang kafir tidak mampu apa-apa. Menunjukkan walaupun perjanjian Hudaybiyah dohirnya Rasulullah itu mengalah, tapi ternyata apa? Rasulullah punya apa? Kekuatan di balik itu. Makanya mereka tidak mampu memaksakan ketika Rasulullah menyebutkan itu. Baik. Qalat Ummu Kulsum mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah pendusta orang yang dia itu membuat suluh, yaitu membuat perdamaian di antara manusia, fayanmi khaira, lalu dia menukilkan berita tapi yang baik, bukan berita yang jelek, au yaqulu khaira, atau dia mengucapkan yang baik. Dua orang saling berselisih, kemudian apa? Yang ini sebagai penengah, dia datang ke sana. Kenapa sih terjadi perselisihan? Oh, dia gini-gini. Oh, tapi tidak, dia tadi bahkan muji-muji, bahkan dia menyesal telah apa? Telah berbuat jelek pada Anda. Dia mengatakan selama ini dia sayang pada Anda. Demikian pula sebaliknya, seperti itu. Kenapa? Karena perdamaian itu lebih diutamakan. Perdamaian untuk apa? Untuk kebaikan. Bukan apa? Bukan untuk mendamaikan di dalam suatu kebatilan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Yanmi khairan au yaqulu khairan. Harus apa? Kebaikan, bukan justru di balik itu ada kejelekan. Berarti apa? Dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan perdamaian, mendamaikan kaum muslimin. Padahal apa? Kadzib ini termasuk dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan dalil-dalil banyak yang menunjukkan apa? Al-kadzib itu bukan shaghair, bukan minas shaghair, tapi minal kabair. Dusta itu adalah termasuk dosa besar karena apa? Dia itu ada hukuman-hukumannya. Maka ini adalah masuk dalam kriteria dosa besar. Baik, makanya bahkan apa? Dalil-dalil banyak sekali menunjukkan bahayanya dusta itu. Innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan itu akan membimbing kepada kejahatan dan kejahatan itu akan membimbing kepada neraka. Baik, dan seterusnya. Tetapi manakala Rasulullah SAW membolehkan ada semacam kedustaan di dalam pendamaian, yang penting agar apa? Kaum muslimin berdamai jadi baik. Bukan untuk menjadikan orang yang terdolimi tetap terdolimi, yang penting dia tenang, bukan. Tapi betul-betul ditegakkan keadilan sebagaimana dalam hadis yang kita bahas sebelumnya itu. Maka kalau niatnya adalah baik dan dalam upaya yang baik, maka dusta itu dibolehkan. Cuma disebutkan di dalam syarah para ulama bahwasanya selama masih ada yang namanya tauriyah, masih ada yang namanya kinayah, maka tidak digalakkan untuk kita membuat kedustaan. Kenapa? Selama masih ada jalan yang halal, untuk apa kita masuk kepada jalannya yang hukum asalnya adalah haram, bahkan dosa besar. Masih mungkin untuk memakai kiasan-kiasan, maka itu masih lebih baik daripada betul-betul dusta. Tapi kalaupun terpaksa, namanya terpaksa kita memakai cara dusta, yang penting apa? Yang penting orang damai dan memang itu untuk kebaikan,
bukan untuk membela kebatilan dan mendiamkan dan membungkam orang yang betul, maka itu boleh. Walaupun dengan apa? Ada semacam kedustaan. Baik. Bahkan apa? Orang ini layak untuk dibantu, layak untuk mendapatkan apa? Bagian dari zakat dan sebagainya. Orang yang dia memikul beban yang besar karena demi mendamaikan kaum muslimin. Baik. Tapi apa? Di sini syaratnya adalah yanmi khaira. Berarti kalau yanmi syarra maka dia tidak masuk di dalam keumuman hadis ini, bahkan dia masuk di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata an-namam. Ini yanmi, namam. Tidak akan masuk surga orang yang dia itu namam, yaitu jadi batu api ya. Jadi mengadu domba itu. Orang baik-baik dipaksa jadi domba oleh dia. Nah, ini jahat. Istilahnya adu domba. Kenapa? Karena adalah apa? Dia memindahkan ucapan yang jelek dari orang ini ke orang itu, dari orang itu ke orang ini. Dan tidak layak untuk apa? Kita menerima berita dari orang-orang yang mengadu domba semacam itu. Makanya disebutkan dari asar Al-Hasan Al-Basri, man namma ilaika namma alaik. Orang yang mampu menceritakan ucapan jelek seseorang padamu, boleh jadi dia akan melakukan itu terhadapmu juga. Ucapan-ucapanmu akan dinukil ke mereka. Dia tidak ambil kisah siapa yang akan celaka nantinya. Karena apa? Dia merasa dia dipercaya oleh kedua belah pihak. Nah, kesempatan untuk jadi masuk dalam dzul wajhain, orang yang bermuka ganda, agen ganda itu. Nah, ini adalah apa? Orang yang terancam masuk neraka. Apa? Talam muka? Talam dua muka. Jahit. Baik. Kemudian apa? Manakala dia mengadu domba, maka balasan sesuai dengan amalan. Rasulullah menyamakan orang macam ini dengan apa? Kambing juga. Rasulullah SAW mengatakan, masalul munafik kamasali asyati tayar, yaitu permisalan tayar bainal ghanamain. Permisalan orang munafik itu seperti kambing yang dia itu mengembek di antara dua kelompok kambing. Apa itu? Ta'iru ilahunaktarah, ta'iru ilahunaktarah. Terkadang dia mengembek kepada yang ini, terkadang mengembek pada yang itu. Sebagaimana dia mengadu domba, maka dia yang layak jadi domba. Tapi balasan memang sesuai dengan amalan. Maka di sini Rasulullah mensyaratkan apa itu? Yaitu yanmi khaira. Niatnya adalah amalannya adalah dia menukilkan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang jelek. Au yaqulu khaira, atau mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, menghibur dan mengatakan kalaupun misalkan kita tidak mendapatkan jalan lain kecuali memang orang itu yang salah, maka tapi kita tahu orang itu baik, cuma pikirannya masih pening-pening saja sehingga salah dan tidak mengakui. Maka kita bilang pada teman yang ini, ya sudahlah, memang dia salah. Kita tidak mungkin mampu membela dia, tapi berilah dia lembaran baru. Orang yang paling hitam saja masih diberi kesempatan untuk membuka lembaran baru, lembaran putih. Yang penting nanti kita akan minta kepada dia beberapa kompensasi ini dan itu dan seterusnya. Intinya adalah apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tayyib, qala rahimahullah ta'ala wa fi riwayatin ziyadah, riwayat Muslim ziyadah. Dalam riwayat yang lain dari Muslim juga ada tambahan, qalat Ummu Kulsum mengatakan walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salas. Dan saya tidak mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan sedikit pun dari apa yang diucapkan orang-orang, yaitu dalam masalah kedustaan, kecuali di dalam 3 perkara. Ta'ni maksudnya apa? Al-harb, di dalam peperangan, wal islahi bainan nas, yaitu mendamaikan di antara orang-orang, wa haditsar rajuli imra'atah wa haditsal mar'ati zaujaha, yaitu ucapan pria kepada istrinya, ucapan seorang wanita untuk suaminya kepada suaminya. Maksudnya adalah kedustaan-kedustaan di sini. Hanya saja secara sanadnya hadis ini dia ada kelemahan. Sebagian ulama mengatakan syadz. Dan itu yang kita ingat dari Syahih juga, intinya adalah untuk tambahan yang ini dia tidak betul. Untuk yang 3 ini, cuma secara maknanya sebagian betul, memang sebagian salah. Untuk masalah yang pertama adalah al-harb, yaitu peperangan, dan hadisnya adalah sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, innal harba khada'ah, sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya. Iya, karena apa? Tidak perlu kita terlalu kesatria betul-betul dalam keadaan apa? Musuh itu terlalu kuat, boleh kita bohongi dia, itu adalah masuk dalam tipu daya.
Karena peperangan itu bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga mengandalkan siasat, mengandalkan kepandaian akal dan sebagainya. Seperti ketika Ali diajak tantang oleh seseorang, ternyata orangnya besar sekali, si orang kafirnya itu. Kita dikasih tahu gitu. Untuk syaratnya anak belum lihat langsung. Dia mengatakan, saya nantang satu orang. Kenapa? Yang datang lebih dari satu. Nah, orang itu lihat ke belakang langsung ditusuk sama Ali. Pandai dia. Baik, dan contoh-contoh banyak di dalam masalah peperangan itu. Rasulullah juga menggunakan pola itu ketika ditanya oleh seseorang, kalian dari mana? Maksudnya adalah kalian dari Mekah atau Madinah atau mana? Rasulullah mengatakan nahnu minal ma'. Maksudnya adalah kami dari air, yaitu manusia memang dari air semuanya. Nah, orang ini pahamnya ma' adalah yang ma'ruf di kalangan orang Arab, yaitu dari lembah mana? Ma', yaitu setiap lembah, setiap oase itu memang memiliki air memang, dan ada kebun, dan berarti umumnya ada perkampungan di situ. Mereka panggilnya adalah ma'. Nah, makanya dia tanya, ma' yang mana? Nah, Rasulullah pergi. Baik, dan itu banyak dilakukan oleh Rasulullah agar agar jangan sampai berita peperangan Rasulullah itu didengar oleh orang-orang munafikun, kemudian disampaikan ke saudara mereka orang kafir dan seterusnya. Jadi dalam masalah peperangan boleh membuat pola-pola tipu daya semacam ini, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa itu? Saifullah wa Rasulih, pedang Allah dan Rasulnya, yaitu Khalid ibn Walid. Walaupun beliau adalah pedang Allah, tapi tetap beliau memakai siasat, tidak dengan semata-mata keberanian saja. Ketika betul-betul terjadi perang Mu'tah itu, sahabat hanya 3.000, sementara orang kafir Raja Ghassan mengirimkan 100.000. Ini aja sudah nggak seimbang. 100.000 lawan 3.000 itu bagaimana? Berarti 3 orang melawan 100. Iya. Ditambah lagi dengan induknya, yaitu dari Romawi mengirimkan 100.000 lagi. Jadi 200.000. Maka 3 orang melawan 200. Itu pun dalam satu hari peperangan itu betul-betul mampu bertahan kaum muslimin, dan orang kafir banyak yang mati. Cuma kemudian setelah malam itu membayang, masing-masing berpisah, maka Khalid bin Walid melihat kasihan para sahabat, walaupun mereka pemberani, tapi kasihan kalau semuanya jadi istilahnya jadi mangsa dan sebagainya. Maka Khalid bin Walid di awal pagi langsung merubah situasi. Yang sayap kanan dirubah sayap kiri dirubah sayap kanan. Yang di bagian qalb, yaitu yang tengah, yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Lalu pasukan direntang dengan nipis sehingga seakan-akan jadi banyak. Kemudian yang di wilayah belakang mereka disuruh untuk disuruh untuk mencari ranting-ranting yang banyak, kemudian pasir-pasir itu dikorek-korek. Nah, ketika musuh melihat, oh ini wajahnya lain-lain, oh di belakang juga banyak debu mengepul, oh ini pasukan bantuan banyak datang. Pandai beliau. Akhirnya musuh setelah perang seharian mundur. Dan kemudian kaum muslimin dapat ghanimah yang banyak. Dan kenyataannya memang dapat ghanimah yang banyak, sampai kemudian terjadi perselisihan masalah ghanimah, dan ini wajar. Perselisihan sedikit aja. Cuma syahidnya di sini adalah dapat kemenangan dalam perang Mu'tah itu, walaupun 3 komandan muslimin meninggal. Tapi intinya adalah peperangan tadi tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga memakai kepandaian dalam strategi dan lain-lain. Dan itu banyak dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain dari kalangan sahabat. Baik, maka makna yang pertama itu betul, boleh kita membuat tipu daya, membuat semacam kedustaan di dalam peperangan. Yang kedua adalah wal islaha bainan nas, tadi sudah disebutkan. Adapun yang ketiga, maka ini tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yahya dan lain-lain, kalau kita terbiasa dusta pada istri kita, nanti istri kita nggak akan percaya sama kita. Demikian pula dusta pada anak, atau sebaliknya, istri biasa dusta pada suami, maka nanti akan retak hubungan suatu ketika. Maka diusahakan untuk jadi contoh yang baik dalam kejujuran. Kalau salah mengaku salah, kalau betul mengatakan oh saya betul, hujahnya begini-begini, dan seterusnya. Saling mencari titik tengah yang baik tanpa perlu berdusta. Kalau memang sudah nikah 2, bilang nikah 2, jangan mengatakan enggak juga, saya cuma tinggal di tempat teman saja. Nah, itu enggak boleh, itu terbiasa dusta, nanti kalau ketahuan jadi runtuh kepercayaan. Itu misalkan. Nah, siapa yang ngaku ayo? Siapa yang 3 hari enggak muncul-muncul? Baik. Berarti untuk yang ketiga ini tidak dibiasakan, kata Syekh Yahya, jangan dibiasakan itu, bahkan dibiasakan untuk jadi gentleman kalau laki-laki, kalau wanita al-muhim lah, yang biasa jujur dan kesatria istilahnya. Tayyib. Adapun untuk 2 yang pertama ini boleh demi kemaslahatan yang lebih besar. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.